Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nora Erviana, NIM F44222513110, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program studi IPS Ilmu Pengetahuan Sosial di LPTK Tanjung Pura. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 8 Lahat dengan materi interaksi sosial. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inani ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Kabarnya hari ini? Baik. Berarti sehat semua? Iya. Alhamdulillah. Livia, Maisha, rapikan dulu, rapi atau belum bajunya. Bajunya harus masuk ke Indonesia tanah air marilah kita bersama. Indonesia. siap untuk belajar. Siap. Ini kalian sudah dibagi kelompoknya kemarin kan sama dengan kelompok yang minggu kemarin. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang itu tentang materi interaksi Sosial. yang membuat kamu merasa terhubung dengan orang lain. Nah, siapa yang bisa? Apa nah? 1. Pengalaman bersama. 2. Tujuan sejalan. 3. Pemahaman mendalam. Ya, oke ya, mantap ya. Lanjut. Dalam lingkungan sosial, apakah kamu lebih suka menjadi pendengar atau pembicara? Saya Bu, saya lebih suka menjadi pendengar karena dengan mendengar kita bisa menangkap makna di balik kata-kata seperti merespon dan memahami. Ya, bagus ya. Lalu tujuan pembelajaran kita tentang interaksi sosial, yaitu mengidentifikasi sebagai berbagai bentuk interaksi sosial. Yang kedua itu menganalisis syarat terjadinya interaksi sosial di lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu yang berada di lingkungan kalian ya. Lanjut, mengaplikasikan faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial tersebut. Perhatikan dulu. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini ya. Kali ini kita akan membahas materi interaksi sosial. Setelah kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Dan yang ketiga, menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya manusia mempunyai kebutuhan, baik kebutuhan material maupun spiritual. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya itu, manusia membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Apakah sebenarnya interaksi sosial itu? Mari anak-anak kita ikuti dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara-cara terjadinya interaksi sosial: pertama, jumlah pelakunya lebih dari seorang. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Dan yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu.
Berdasarkan pelakunya, interaksi sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama, antara individu dengan individu. Yang kedua, antara individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, antara kelompok dengan kelompok. Sementara berdasarkan caranya, interaksi sosial terbagi menjadi 2. Yang pertama, interaksi secara langsung. Artinya, antara pelaku dapat saling bertemu atau bertatap muka. Yang kedua, interaksi tidak langsung. Pada interaksi ini, antar pelaku tidak langsung bertemu, tetapi mereka melakukan interaksi dengan menggunakan media atau orang ketiga. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, faktor imitasi, yaitu proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Yang kedua, faktor sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Yang ketiga, faktor identifikasi, merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Dan yang keempat adalah faktor simpati, merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, ataupun di kantor, dan di mana saja melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial? Mari kita lanjutkan pembahasan materi ini. Bentuk interaksi sosial, pertama, proses yang asosiatif, kedua, proses yang disosiatif. Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama merupakan usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Contohnya, penduduk bergotong royong membersihkan jalan di lingkungan rumah. Yang kedua, akomodasi merupakan usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha untuk mencapai kestabilan. Contoh akomodasi adalah toleransi kehidupan beragama. Yang ketiga, asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campur. Dalam hal makanan, contoh asimilasi, misalnya bakso, makanan yang dibawa oleh orang Tiongkok, kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam, dan sebagainya. Proses-proses yang disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas keluarga. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Yang pertama, kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, untuk mendapat gelar juara, kesuksesan, sebuah piala dan hadiah, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kontravensi, yaitu sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi Tanggapan yang ada dengan kalian.
tanggapan yang kalian ketahui dengan interaksi sosial itu tadi, yang bisa kalian pahami dengan interaksi sosial itu. Misalkan kalian yang duduk di sini berkelompok atau individu? Berkelompok. Kalau misalkan cuma 2 orang yang berbicara, itu namanya antar individu. Baik, contohnya itu tadi ya, seperti yang dicontohkan. Kalau individu itu kita berada di dua orang. 2 orang itu misalkan siapa namanya? Pandu sama. Nah, dia berinteraksi, itu namanya interaksi individu. Kalau dia berinteraksi berkelompok seperti ini namanya antar kelompok. Oke, pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik yang Ibu kan tahu tadi, hubungan timbal balik antara individu dengan individu. Lalu kelompok atau dengan kelompok, di mana mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, syarat terjadi interaksi sosial itu tadi, yaitu kontak sosial. Kontak sosial yaitu ada kontak sosial sekunder dan primer. Kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial, yaitu sosial sekunder. Contohnya itu antar individu itu tadi. Lalu primer itu hubungan timbal balik antar individu, dan berkelompok itu bertatap muka. Lalu komunikasi. Komunikasi ini juga ada 2, yaitu komunikasi verbal dan non verbal. Verbal itu merupakan bentuk komunikasi secara lisan seperti kita berbicara. Kalau non verbal itu bentuk komunikasi yang menggunakan simbol atau gestur tubuh. Misalkan kalian dari jarak jauh manggil kawan, ya, hai sini, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan komunikasi non verbal. Lalu imitasi, faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama itu imitasi, kedua identifikasi, yang ketiga sugesti. Nah, kalau imitasi ini suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikut perilaku orang. Misalnya kamu mengikuti perilaku orang tua atau dalam keluarga yang suka ngambek. Siapa yang suka ngambek? Yang suka ngambek misalkan, atau yang perempuan yang cerewet. Ya, itu dinamakan dengan imitasi. Itu pendorong dari interaksi sosial itu tadi. Yang kedua itu identifikasi. Itu adalah dorongan menjadi identik sama dengan orang lain. Proses identifikasinya memerlukan suatu figur yang ideal bagi pelakunya. Yang ketiga, sugesti. Suatu pendapat atau pandangan dan sikap yang diberikan orang lain lalu diterima oleh pihak lain sehingga orang tersebut mengikuti pandangan pengaruh tersebut. Mengikuti apa yang dilakukan kawan atau siapa, mengikuti. Kalian mau tidak mengikuti kelakuan yang tidak benar? Tidak. Lalu yang keempat, simpati. Pasti di sini ada yang merasa simpati sama seorang enggak? Ya, pasti ada. Mungkin tidak ada. Nah, simpati ini adalah rasa tertarik pada orang lain. Nah, apa itu rasa tarik kepada orang lain itu? Suka, senang, ya, atau cinta. Ada yang tidak jatuh cinta di sini? Tidak. Lalu rasa tertarik pada orang lain yang seolah-olah berada dalam keadaan orang lain dapat menunjukkan perasaan itu. Nah, itu tadi ada merasa senang sama orang, ada merasa jengkel sama orang lain itu. Dan yang kelima, empati. Kepedulian terhadap orang lain atau kelompok lain. Misalkan kawan lagi sedih, kalian empati tidak? Misalnya kalau dia lagi senang, kalian empati tidak? Empatinya apa kalau kalian lagi senang? Kalau kalian kawan lagi senang? Bahagia. Yakin? Nah, lanjut.
Lalu antar individu dengan kelompok. Antar individu antar kelompok ya, dan dalam kehidupan sehari-hari, berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya? Hah? Membantu orang tua. Apa lagi? Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya interaksi sosial ini. Kalian seperti ini kan interaksi sosial juga. Berkelompok dalam lingkungan sekolah, guru, ibu yang menyampaikan materi juga interaksi. Lalu bergotong royong. Siapa di rumahnya yang sering bergotong royong? Saya. Di lingkungan rumah atau di lingkungan masyarakat? Rumah ya. Dah, ice breaking dulu ya, biar otaknya fresh. Yuk silakan berdiri. Tugas untuk kalian berkelompok yaitu membagikan LKPD yang mengenai dengan interaksi sosial itu tadi. Menjelaskan apa interaksi yang ada di gambar tersebut. Nah, kalau ada yang kurang paham boleh bertanya ya, Nak. Ya, para mereka sekelompok yang sedang mengobrol atau berinteraksi. Selanjutnya, ke bagian kedua, contoh interaksi sosial. Konsep sosial. Berikan 3 contoh lain dari konsep sosial tentang kegiatan kelompok. 1. Berjabat tangan saat bertemu. Merupakan contoh konsep sosial secara langsung. 2. Seorang guru mengajar di depan kelas. Contoh konsep sosial secara langsung. 3. Mengirim pesan melalui aplikasi chatting seperti WhatsApp dan Telegram. Merupakan interaksi tidak langsung. Asosiatif. 1. Gotong royong membersihkan lingkungan. 2. Kerjasama tim dalam proyek sekolah. 2. Disosiatif. 1. Kompetisi tidak sehat di tempat kerja. 2. Konflik antar kelompok supporter sepak bola. Baik, adakah yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Ada yang mau bertanya, Nak? Ya silakan. Jelaskan. Nah, sebutkan nama kelompoknya, kelompok berapa? Sebutkan namanya, lalu kelompok berapa ya? Kami dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan kepada kalian.
Pertanyaannya adalah jelaskan pengertian sosial menurut kelompok Anda. Mengapa interaksi sosial penting bagi kehidupan manusia? Jadi kami untuk diskusi sebentar. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jelaskan pengertian sosial menurut kelompok Anda. Mengapa interaksi sosial penting bagi kehidupan manusia? Jawabannya, interaksi sosial merupakan fondasi dari kehidupan masyarakat. Tanpa interaksi, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan fisik dan psikologinya. Pentingnya dalam kehidupan manusia karena pembentukan identitas dan kepribadian, pemenuhan kebutuhan hidup, dan lain-lain. Apakah sudah puas dengan jawaban yang kami berikan? Puas. Ya, puas. Puas. Ya, baik. Demikian paparan mengenai hasil presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kelompok 1 kita berikan nilai A+. Kita lanjut kelompok berapa yang mau tampil lagi? Kelompok 2. Ayo, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlihat dari di sini gambar tersebut, orang-orang sedang berinteraksi dan ngobrol. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang di dalam gambar tersebut. Pertama itu berinteraksi, mengobrol dengan orang atau teman di sekitarnya. 2, piknik, makan dan minum bersama di sebuah kafe. 2, apakah mereka saling berhubungan? Mengapa? Ya, mereka saling berhubungan, yaitu memiliki hubungan sosial. 3, apakah kegiatan yang mereka lakukan bisa disebut sebagai interaksi sosial? Mengapa? Ya, karena mereka sekelompok yang sedang mengobrol atau berinteraksi. A. Konteks sosial. Berikan 3 contoh lain dari konteks sosial langsung dan tidak langsung. Langsung, 1. Berjabat tangan saat bertemu. 2. Seorang guru mengajar di depan kelas. 3. Taruh mengenal antara penjual dan pembeli di pasar tradisional. Tidak langsung. Pertama, mengirim pesan melalui aplikasi chatting atau WhatsApp atau Telegram. 2. Menyampaikan pesan melalui perantara. 3. Mengirim karangan bunga sebagai ucapan bela sungkawa. Tuliskan 2 contoh nyata dari kehidupan sehari-hari untuk setiap bentuk berinteraksi di atas. Contoh asosiatif. Yang pertama, gotong royong membersihkan lingkungan. Dan yang kedua, kerjasama tim dalam proyek sekolah. Contoh disosiatif. Yang pertama, kompetisi tidak sehat di tempat kerja. Dan yang kedua, konflik antar kelompok supporter sepak bola. Apakah di sini ada yang ingin bertanya? Baik. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Sebutkan faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial di kehidupan sehari-hari. Izinkan kami berbicara. Baik, saya akan menjawab dari saudari Naila. Tadi soalnya sebutkan faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu simpati, contohnya merasa sedih ketika mendengar teman sedang mengalami kesulitan dan menawarkan bantuan. Kedua itu imitasi, contoh seorang anak meniru cara orang tuanya berbicara atau bersikap. Apakah Anda puas dengan jawabannya? Gimana nak, puas? Bisa dipahami? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus dulu buat kelompok bola. Berikutnya apa sudah siap untuk tampil? Sudah. Kelompok berapa?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan diskusi kelompok. 1. Jelaskan apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang di dalam gambar tersebut. Jawabannya adalah mengobrol dengan orang atau teman di sekitarnya, serta makan dan minum bersama di sebuah kafe. 2. Apakah mereka saling berhubungan dan mengapa? Ya, mereka saling berhubungan, yaitu memiliki hubungan sosial. 3. Apakah kegiatan yang mereka lakukan bisa disebut sebagai interaksi sosial? Mengapa? Jawabannya ya, karena mereka sekelompok yang sedang mengobrol atau berinteraksi. Lanjut ke bagian 2, A. Konteks sosial. Konteks sosial dibagi menjadi 2, secara langsung dan tidak langsung. Pertanyaannya, berikan 3 contoh lain dari konteks sosial langsung dan tidak langsung. 1. Langsung, berjabat tangan saat bertemu. 2. Langsung, seorang guru mengajar di depan kelas. 3. Secara tidak langsung, mengirim pesan melalui aplikasi chatting WhatsApp atau Telegram. Selanjutnya, bagian 3, bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki 2 bentuk utama, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif adalah 1. Kerjasama. 2. Akomodasi dan asimilasi. contoh proses disosiatif adalah persaingan dan konflik. Ada yang ingin ditanyakan? Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, sebutkan dan jelaskan dua cara terjadinya interaksi sosial. Terima kasih atas pertanyaannya. Tidak menjawab. 1. Kontak sosial primer terjadi secara langsung dan tetap muka. Contoh, berjabat tangan, tersenyum, bicara, dan lain-lain. 2. Kontak sosial sekunder terjadi melalui perantara atau media. Contoh, melalui telepon atau pesan. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close.